hakikat ruh, dan penjagaannya. Ruh adalah rahasia Allah yang agung, ciptaannya yang tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh akal manusia. Dalam perjalanannya yang panjang, ruh manusia senantiasa dijaga oleh para malaikat yang ditugaskan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Setiap manusia memiliki malaikat penjaga yang bertugas melindungi dan mengawasinya. Mereka adalah saksi bisu setiap detik kehidupan manusia, mencatat segala kebaikan dan keburukan, serta melindungi dari bahaya yang tak terlihat. Di alam yang tak terlihat oleh mata manusia, para malaikat penjaga senantiasa mengelilingi setiap insan. Dengan sayap-sayap yang terbentang, mereka melindungi manusia dari bahaya yang tak terlihat. Setiap detik, setiap hembusan nafas, setiap langkah kaki, semuanya tercatat rapi dalam kitab amal yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Allah menugaskan berbagai malaikat dengan tugas khusus untuk menjaga dan mengawasi perjalanan ruh manusia. Setiap malaikat memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam sistem penjagaan ilahi. Malaikat Raqib dan Atid, pencatat amal, dua malaikat yang duduk di bahu kanan dan kiri manusia, mencatat segala perbuatan baik dan buruk. Raqib mencatat kebaikan, Atid mencatat keburukan. Malaikat Hafazah, penjaga umum, kelompok malaikat yang bertugas melindungi manusia dari bahaya fisik dan spiritual, serta mengawasi perjalanan hidupnya. Malaikat maut, pencabut nyawa, bertugas khusus mencabut ruh dari jasad ketika ajal telah tiba. Dengan cara yang telah ditentukan Allah, malaikat Ridwan, penjaga surga, memimpin para malaikat yang menjaga pintu surga dan menyambut ruh yang berbahagia. Malaikat Malik, penjaga neraka, memimpin para malaikat yang menjaga neraka dan menyiksa penghuninya yang durhaka. Malaikat penjaga kubur, pemeriksa kubur. 2. Malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya kepada ruh di alam barzah tentang iman dan amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di bumi. Selain para pencatat amal manusia, apabila mereka menemukan orang-orang yang berzikir kepada Allah, mereka saling memanggil, "Kemarilah kepada hajat kalian." Dalam dimensi yang tak terlihat, para malaikat penjaga bekerja dengan disiplin yang sempurna. Malaikat Raqib dan Atid tak pernah lengah mencatat setiap helaan nafas manusia. Malaikat Hafazah mengelilingi manusia bagaikan benteng yang kokoh, sementara malaikat maut menunggu dengan sabar hingga tiba saat yang ditentukan untuk menjalankan tugasnya. Semua bekerja dalam harmoni ilahi yang sempurna. Penjagaan ruh manusia berlangsung dalam proses yang terstruktur dan berkesinambungan, mulai dari penciptaan hingga kembalinya ruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Alam ruh. Ruh diciptakan dan disimpan di alam ruh, dijaga oleh malaikat khusus. 2. Peniupan ruh. Malaikat meniupkan ruh ke janin yang berusia 120 hari dalam rahim. 3. Pencatatan takdir. Malaikat mencatat rezeki, ajal, amal, dan bahagia atau celakanya seseorang. 4. Penjagaan hidup. Malaikat Raqib Atid mencatat amal. Hafazah, melindungi dari bahaya. 5. Pencabutan ruh. Malaikat maut mencabut ruh dengan cara sesuai amal pemiliknya. 6. Alam barzah. Ruh dijaga di alam barzakh hingga hari kebangkitan. Firman Allah, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Fase penjagaan ruh. Fase prokelahiran, ruh dijaga di alam ruh dan saat peniupan ke janin. Fase kehidupan dunia, penjagaan 24 jam oleh malaikat pencatat dan pelindung. Fase sakaratul maut.
malaikat maut dan pembantu-pembantunya mengambil ruh. Fase alam kubur, penjagaan dan pemeriksaan oleh malaikat munkar dan nakir. Fase akhirat, penyerahan ruh kepada Allah untuk perhitungan akhir. Proses penjagaan ruh bagaikan perjalanan panjang yang diawasi ketat oleh para penjaga surgawi. Dari alam ruh yang suci, ruh turun ke dunia dengan dijaga malaikat. Selama hidup, ia dikelilingi oleh para pencatat amal dan pelindung. Saat ajal tiba, malaikat maut datang dengan lembut atau kasar sesuai amalnya. Di alam barzakh, ia menunggu dengan penjagaan ketat hingga tiba hari kebangkitan. Setiap fase memiliki penjaga khusus yang tak pernah lengah. Tingkatan-tingkatan ruh manusia memiliki berbagai tingkatan dan derajat sesuai dengan tingkat kesucian, kedekatan dengan Allah, dan kualitas spiritualnya. Setiap tingkatan memiliki karakteristik dan pencapaian spiritual yang berbeda. Ruh amarah, jiwa yang menyeret kepada keburukan, tingkat terendah, karakteristik dikuasai hawa nafsu dan syahwat. Kondisi selalu mengajak pada kemaksiatan. Referensi QS Yusuf 53. Keterangan, tingkat jiwa yang paling rendah di mana nafsu menguasai akal dan selalu mendorong kepada perbuatan buruk. Ruh lawamah, jiwa yang menyesal. Tingkat menengah, karakteristik sering menyesali kesalahan. Kondisi bertaubat setelah berbuat dosa. Referensi QS Al-Qiyamah 2. Keterangan, jiwa yang memiliki kesadaran untuk bertaubat dan menyesali kesalahan, meski kadang masih terjatuh dalam dosa. Ruh mulhamah, jiwa yang diilhami tingkat sedang tinggi, karakteristik menerima ilham kebenaran. Kondisi diberi petunjuk untuk membedakan benar salah. Referensi QS Kasayames 7-8. Keterangan, tingkat jiwa yang mulai menerima ilham dari Allah untuk membedakan antara kebenaran dan kesesatan. Ruh mutmainah, jiwa yang tenang, tingkat tinggi, karakteristik tentram dan damai. Kondisi rida dengan ketentuan Allah. Referensi QS Al-Fazir 27-30. Keterangan, jiwa yang telah mencapai ketenangan dan kedamaian selalu rida dengan ketentuan Allah dan kembali kepadanya. Ruh radiah, jiwa yang rida, tingkat sangat tinggi, karakteristik rida dengan semua ketentuan Allah. Kondisi menerima semua takdir dengan senang hati. Referensi berdasarkan hadis dan tafsir ulama. Keterangan, tingkat jiwa yang tidak hanya tenang tetapi juga rida dan menerima semua ketentuan Allah dengan penuh kerelaan. Ruh mardiyah, jiwa yang diridhoi tingkat tertinggi, karakteristik diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi diterima dan dicintai Allah. Referensi berdasarkan hadis dan tafsir ulama. Keterangan, puncak tertinggi di mana jiwa tidak hanya rida kepada Allah tetapi juga diridai olehnya, mencapai makom tertinggi keridaan. Perjalanan penyucian jiwa dimulai dari ruh amarah yang selalu mengajak pada keburukan. Kemudian naik menjadi ruh lawamah yang menyesali kesalahan, meningkat menjadi ruh mulhamah yang menerima ilham kebenaran, mencapai ruh mutmainah yang tenang dan damai. Kemudian ruh radiah yang rida dengan semua ketentuan Allah, hingga puncaknya menjadi ruh mardiyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim diajak untuk terus meningkatkan derajat ruhnya melalui ibadah, mujahadah, dan riyadah ruhaniyah. Perjalanan ruh bagaikan sebuah epik agung yang dimulai dari alam ruh yang suci, turun ke dunia melalui rahim ibu, hidup dalam ujian dan cobaan, kembali ke alam barzakh untuk menunggu, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar, akhirnya menetap di alam akhirat yang kekal. Bahasan tentang alam penjaga ruh
memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang sistem penjagaan ilahi terhadap manusia. Sistem ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhatikan dan menyayangi ciptaannya.